Sobat Serser, selamat datang di channel baru kami, Serba-serbi Dunia, yang akan menyuguhkan informasi-informasi unik tentang dunia. Bagaimana perasaan kamu ketika berhasil menemukan sesuatu? Apalagi kalau penemuan itu digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Senang, bangga, dan mungkin merasa bersemangat untuk melakukan percobaan-percobaan lainnya. Tapi, tahukah kamu, kalau tidak semua orang merasakan perasaan-perasaan senang seperti yang kita bayangkan sebelumnya? Tentu, awalnya mereka merasa senang karena berhasil mencapai apa yang belum pernah dicapai oleh orang lain dan mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Tapi, percaya atau tidak, pada akhirnya tidak sedikit dari mereka yang menyesali karyanya sendiri. Ya, dalam video kali ini kami akan membahas 5 ilmuwan yang menyesali penemuannya sendiri karena disalahgunakan oleh umat manusia. Siapa sajakah mereka? Simak terus videonya. Julius Robert Oppenheimer. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, Julius Robert Oppenheimer sedang bekerja sebagai direktur utama laboratorium Los Alamos di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Oppenheimer juga menyetujui proyek pembuatan bom atom yang akhirnya menewaskan ribuan orang di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Oppenheimer sendiri tidak pernah menyesal telah menciptakan bom, karena tujuan mereka saat itu adalah untuk menghentikan perang dan membuat dunia jadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Tapi, hal yang membuat Oppenheimer kecewa adalah cara pasukan sekutu menggunakannya. Oppenheimer tidak pernah menyangka senjata yang awalnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian justru menghabisi jutaan nyawa yang tak berdosa. Mikhail Kalashnikov. Kalau ada yang bertanya, apakah kamu mengenal Mikhail Kalashnikov? Jawabannya mungkin tidak. Tapi mungkin beberapa dari kita akan mengenal salah satu karyanya, yaitu senapan AK-47. Dibuat pada akhir Perang Dunia II, senapan otomatis ini masih jadi favorit banyak orang saat ini. Selain murah dan mudah diproduksi, AK-47 juga kokoh, ringan, dan mudah dirawat. Berkat kelebihannya ini, AK-47 berhasil menarik minat banyak orang, termasuk orang-orang jahat seperti teroris. Di hari-hari terakhirnya, Kalashnikov menulis surat pengakuan kepada gereja Ortodoks Rusia tentang rasa sakit yang dia derita ketika melihat orang meninggal karena senjata buatannya. Dia juga bertanya pada pihak gereja, apakah ia sebagai penganut Ortodoks yang harusnya disalahkan atas kematian para korban terorisme, bahkan jika itu adalah musuhnya sendiri. Dong Nguyen. Sama seperti Mikhail Kalashnikov, kamu mungkin juga tidak begitu mengenal Dong Nguyen, tapi kamu pasti mengenal game buatannya, yakni Flappy Bird. Game ini sempat populer beberapa tahun lalu dan membuat orang-orang di seluruh dunia ketagihan untuk memainkannya. Pada zamannya, game ini diunduh sebanyak 50 juta kali dan meraup keuntungan hingga $45.000 per hari. Namun alih-alih senang, kesuksesan Flappy Bird justru membuat Dong Nguyen muak. Dia tidak suka orang-orang membuang-buang waktunya hanya untuk bermain game ciptaannya. Selain itu, kesuksesan Flappy Bird juga membuatnya dibenci banyak orang. Bahkan, setelah game itu dihapus, Dong Nguyen masih mendapatkan banyak komentar kebencian, bahkan ancaman pembunuhan. Wright bersaudara. Sama seperti Oppenheimer, Wright bersaudara juga memiliki tujuan mulia saat mereka menemukan pesawat terbang pertama pada tahun 1903 Masehi. Saat itu, Orville dan Wilbur Wright membuat pesawat karena mereka ingin mengakhiri perang yang berkecamuk. Begitupun
saat mereka setuju untuk bekerja sama dengan militer Amerika. Wright bersaudara beranggapan jika pesawatnya hanya digunakan untuk observasi. Pada kenyataannya, militer Amerika Serikat bukan hanya menggunakan untuk observasi, tapi juga untuk mengangkut tentara, bahkan menjatuhkan bom yang menewaskan banyak orang. Alfred Nobel. Sebagai orang di balik Nobel Prize atau hadiah Nobel, mungkin orang akan menganggap Alfred Nobel sebagai orang yang baik. Bagaimana tidak, Alfred yang meninggal pada tahun 1896 ini mewariskan 94% kekayaannya untuk diberikan kepada mereka yang berkontribusi pada perdamaian dunia. Percaya atau tidak, Alfred Nobel pernah dicap sebagai orang jahat oleh mereka yang hidup satu masa dengannya. Tidak banyak orang yang tahu jika Alfred Nobel adalah penemu dinamit. Pada tahun 1867, Alfred Nobel mematenkan temuannya itu dan menggunakannya untuk pertambangan. Seiring berjalannya waktu, dinamit mulai digunakan sebagai senjata para tentara dan Alfred tidak pernah keberatan dengan itu. Semua berubah di tahun 1888 ketika saudaranya Ludwig Nobel meninggal dunia. Alih-alih menuliskan nama Ludwig, mereka justru memberikan kematian Alfred dengan "Dagang kematian sudah mati" sebagai judul utamanya. Berita itu lantas membuat Alfred sadar jika orang-orang membencinya karena temuannya sudah menghilangkan banyak nyawa. Tidak ingin terus dikenang sebagai orang jahat, ia pun mewariskan hampir semua kekayaannya untuk perdamaian. Menemukan benda atau teknologi baru yang kemudian diakui oleh banyak orang jelas menjadi sebuah kebanggaan. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh 5 penemu di atas. Namun, rasa itu berubah jadi rasa sesal tiada tara ketika mereka melihat temuan mereka justru berdampak buruk bagi dunia dan kehidupan orang lain.